Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau bahas sedikit tentang rasio ya, karena teman-teman ada yang request kemarin minta bahas lengkap tentang rasio, dari cara menghitungnya, dari tentang reduksinya segala macam. Mungkin video ini nanti akan panjang kalau saya jelasin detail sampai ke angka-angka satu-satunya. Makanya nanti akan saya buat beberapa uploadan ya, biar nggak terlalu panjang setiap videonya, jadi teman-teman mudah cernanya. Ya, saya jelasin dulu sebentar ya nih teman-teman, buat di awalan nih, terutama untuk pemula yang awam, yang doyan pecicilan di jalan, doyan kebut tapi nggak paham dengan mesin. Saya garis bawah, gigi rasio nggak ada hubungannya dengan power. Ente pakai racking standar dengan rasio standar, yuk ganti pakai rasio racing. Banyak tuh di pasaran, kayak KTT, Moto1, MCC, pakai pokoknya banyak dah rasio. Pindahin tuh ke motor ente, naikin motornya ke dyno, grafik power yang keluar sama aja. Ketika ente pakai rasio standar dengan rasio yang katanya racing, powernya sama aja, nggak akan berubah. Kenapa? Karena rasio ini penyalur tenaga, bukan penambah tenaga ya. Dia nyalurin daya, bukan penambah daya. Paham ya? Jadi buat teman-teman harus dipahamin dulu. Ini, rasio ini, dia penyalur tenaga, bukan penambah tenaga. Dia nyalurin, power lu segitu, ya segitu keluarnya. Nggak akan berubah. Kalau ente mau nyari power, nyari tenaga, bukan di sini tempatnya. Bukan di rasio. Power mesin adanya di sini nih. Nih, di krukas nih, di krukas. Krukas naik ke atas. Krukas, blok, piston, head, membran, karbu, pengapian, knalpot. Tuh, power cari di situ tuh, power mah. Silahkan cari di situ kalau tenaga. Kalau di sini ini kupling sama, dia penyalur tenaga. Jadi paham ya teman-teman ya, ini nggak ada hubungannya dengan power, tapi rasio ini bisa bikin efisien antara power dengan jarak. Maksudnya kita ambil contoh balap deh, balapnya lurus aja ya biar gampang hitungnya. Drag misalnya, dragnya kita ambil liaran misalnya 500 meter, rasio dimainin. Tujuannya apa? Biar powernya pas atau powernya keluar semua di jarak 500 meter. Dalam arti begini, kadang kalau rasionya nggak pas, motor udah finish, power masih ada. Bahasa gampangnya overdrive, giginya keberatan. Udah finish nih motor, tapi motor ente belum siem, belum teriak tuh. Jadi powernya nggak keluar semua dalam jarak 500 meter. Ada lagi kasus motor belum finish, gigi udah habis, power udah habis, alias motor udah siem. Treknya 500 meter. Motor dalam jarak 400 meter udah siem, udah kehabisan power, udah ngang, udah teriak, udah diem motornya karena powernya udah habis. Nah, itu makanya mekanik sering ngolah gigi rasio. Tujuannya apa? Biar penyaluran tenaganya sesuai atau efisien dengan jarak yang dimau. Jadi kalau misalnya 500 meter, idealnya itu sekitar masuk 5 di jarak 400 sampai 430 meter, tek, udah masuk 5. Jadi pas di finish motor udah siem, udah habis. Udah bener-bener pas, power keluar bener-bener udah pas habis di jarak 500 meter. Paham ya teman-teman ya? Makanya kalau teman-teman lihat di channel saya jarang, bisa dibilang jarang sekali saya ngebahas penggantian gigi rasio. Paling gigi 5-nya doang. Jarang kan saya saranin teman-teman 1 ganti, 2 ganti, 3 ganti, nggak pernah. Paling 5 atau bahkan 3 juga saya nggak pernah nyaranin ganti kan ke yang restore, meskipun itu Sultan, meskipun itu banyak duitnya. Paling cuma 5-nya doang. Kenapa? Karena itu motornya motor harian, bukan motor buat race. Motor harian tuh beda dengan race. Race itu ada jaraknya. Harian itu kan
jaraknya bisa dibilang nggak tentu. Kadang ketemu jarak pendek, kadang ketemu jarak panjang. Jadi kalau untuk harian saya lebih pede dengan reduksi dari pabrik. 1, 2, 3, 4, paling 5-nya doang yang dihantem. Juga saya jarang sekali bahas mesin balap di channel ini. Kenapa? Malu dilihatnya. Malu sama yang lebih pro gitu kan. Motor kencengnya nggak seberapa, udah ngebahasnya udah kayak apa, tahu aja udah masalah mesin balap. Sekarang kita lanjut lagi ya pembahasan tentang rasio nih. Ini buat pemula biar lebih paham. Tadi teman-teman udah paham kan? Rasio nggak ada hubungannya dengan power. Dia penyalur daya. Rasio kupling sama. Rasio kupling penyalurin daya. Motor ente biasa aja. Power motor ente, maksudnya mesin ente powernya nggak gede-gede banget gitu. Dikasih rasio full racing atau kupling full racing, ya segitu aja power mah. Karena dia mah cuma nyalurin. Kalau nyalurinnya powernya awalnya kecil ya kecil, awalnya gede ya akan gede. Ya, sekarang kita bahas tentang basic baca rasio ya. Ini buat pemula, buat yang awam. Mungkin video ini sebenarnya udah saya jelasin di video sebelumnya. Mungkin sekarang saya akan bahas lebih detail buat teman-teman ya. Untuk yang awam nih, untuk pemula nih, yang baru-baru belajar bongkar mesin. Cara bacanya hampir sama dengan semua motor ya, dengan motor-motor umum jalanan gitu, hampir sama cara ngebacanya. Ini kan gigi begini, teman-teman kalau mau baca gigi rasio, kalau ngerasa bingung mana gigi 1 mana gigi 2, hitung aja satu-satu, hitung satu-satu, bandingin, lihat katalognya, lihat di websitenya, semua motor ada webnya. Contoh R-King, ente bingung nih nggak bisa bacanya, ya lihat aja, hitung satu-satu. Lihat di katalog gigi 1-nya berapa, gigi 2 berapa. Cuman cara itu akan makan waktu. Kenapa lama? Ente harus ngitung ini satu-satu, ya kan? Cari gigi 1 misalnya di katalog gigi 1 12, lu harus hitung cari yang mana gigi 1. Oh ini 12 berarti ini gigi 1. Itu cara gitu juga benar, cuman akan makan waktu. Jalan singkatnya gini. Kalau mau baca gigi rasio, tentuin nih. Ini kan ada 2 as gigi. Ini yang nyambung ke kupling, nyambung ke gigi depan. Ini yang buat yang awam pengen baca gigi, tentuin mau yang mana, dari mana. Kalau dari sini, nih, ini dari kupling ya. Ini dari kupling, gigi terendah, gigi paling kecil, bilangannya jumlah giginya paling kecil, itu gigi terendah. Nih, lihat di sini. Gigi yang matanya paling kecil mah, ini kan, ini gigi 1. Gigi selanjutnya, lihat lagi yang paling kecil sesudah ini 2. Gampang kan bacanya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cukup lihat begini aja, udah ketahuan. Lain hal kalau ente bacanya dari sini. Ini dari as yang nyambung di gear depan. Kalau baca dari sini, gigi paling besar, jumlah mata giginya paling besar, itu gigi terendah. Paling gede yang mana? Ini kan? 1. Habis ini yang mana? Tuh, habis ini yang mana? Yang ini kan? 2, 3, 4, 5. Gampang kan bacanya kalau begitu? Jadi cukup dilihat aja. Tentuin aja mau dari sini apa mau dari sini. Hampir sama semua motor cara ngitungnya. Ya, yang selanjutnya buat teman-teman, Mas, kalau cara bongkarnya gimana? Gigi gampang cara bongkarnya. Untuk yang as dulu ya. Nih. As yang nyambung ke gear depan. Mau copotin ini, teman-teman modal snap ring aja. Tuh, kan pakai snap ring. Nih, pakai tang snap ring, buka deh, copot. Cuman perhatiin, kalau teman-teman mau modifikasi gear, mau ngoplos gear gitu, hati-hati dengan ring. Contoh yang pakai ring nih. Nih, ini ada snap ring juga ada ringnya di dalam nih. Ringnya tipis, jangan ketinggalan. Jadi usahain kalau habis ngebuka gini, kalau mau ngoplos gigi, misalnya teman-teman mau ganti gigi 3-nya nih, nah harus copot ini dulu nih, copot, ini ada ringnya, pelan-pelan, diurut aja, diurut. Kalau bingung, lihat katalog, di katalog ada tuh susunannya, dari giginya, ringnya, snap ringnya, ada semua. Nah kalau untuk bagian ini, ente nggak bisa buka dengan snap ring. Kenapa? Kalau mau buka ini, yuk harus buka dulu ini, gigi 2-nya. Press. Bawa ini ke tukang bubut, minta dipres, ntar ini copot, baru teman-teman bisa copotin semua. Nah untuk yang bagian nyambung ke kupling ini, yang bisa
mainin ya, maksudnya bisa dimainin gampang gitu, ganti-ganti gigi 2, 3, 4, 5. Kalau gigi 1 teman-teman nggak bisa, ini nggak bisa dipisahin dengan as. Kenapa? Karena dia nempel jadi satu. Makanya kalau you beli gigi rasio, terutama gigi 1 ya, harganya dia paling mahal sendiri. Alasannya apa? Karena dia nyambung dengan asnya. Beda dengan misalnya ente ganti gigi 5, ganti gigi 5 MCC, gigi ininya doang nih, giginya doang diganti. Cuman kalau gigi 1 yang depannya ganti dengan asnya, kecuali ente gantinya banci ininya doang. Kalau ini, yang ini mau ganti ya nggak bisa. Ini harus ganti dengan as. Bisa diakalin, dimodifikasi, kawin silang. Ini dihabisin, dibubut, cari gigi yang 12, cari gigi yang 13 atau 14, tempelin, dilas. Lasnya harus bener-bener kencang gitu. Soalnya kalau gigi 1 tuh kasar. Cuman kalau saya pribadi emang pernah dulu ngakal-ngakalin kayak gitu. Ya lagi kepepet, nggak ada budget. Ini kan 12, pengen ganti 13, pakai 14, aplikasi jadinya. Las, ini dibubut, dihabisin, masukin gigi, press, terus dilas. Cuman ya nggak lama. Tetap aja nanti kadang suka selip, ada suka rontok, beda dengan yang udah paten kayak gini. Ya, untuk pengenalan dasar gigi rasio, terutama untuk mata tracking, ini saya udah sampein ya teman-teman dasar. Nah sekarang kita akan masuk lebih jauh ya, maksudnya dalam artian hitungannya. Saya buatin video selanjutnya aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi untuk sekarang sampai sini dulu. Nanti teman-teman lihat sambungan dari video ini. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya ya.